Di bawah langit kelabu yang mengancam, sebuah pertemuan yang menggugah perasaan terjadi di peternakan terpencil. Ain Charter, mantan tentara dengan luka batin yang tak kunjung sembuh, berhadapan dengan Titan, kuda perang pensiun yang dulu menyelamatkan nyawanya berkali-kali. Namun alih-alih sambutan hangat, yang ia terima hanyalah tatapan kosong dan hampa. Kuda itu tidak mengenalinya lagi, seolah kenangan mereka bersama telah terhapus oleh debu peperangan. Perjalanan mereka untuk menemukan kembali ikatan yang hilang menjadi lebih dari sekadar penyembuhan. Ini adalah kisah tentang dua jiwa yang sama-sama terluka, berjuang untuk menemukan jalan pulang dari kegelapan trauma perang. Suasana terasa menekan dengan awan tebal bergulung di atas perbukitan, seperti invasi yang sunyi. Guntur di kejauhan menggema di tanah keras dan berdebu di peternakan kecil itu. Di kandang, Titan tetap diam, matanya tajam menatap badai yang mendekat. Dia bukan sekadar kuda. Dia adalah peninggalan dari masa lalu. Kisah yang terkubur bersama dengan peluru, ledakan, dan kenangan suram. Dia memancarkan kesunyian yang membuat orang-orang menjauh, enggan mendekati kesendirian yang menyelimutinya. Suara mesin meraung memecah keheningan. Sebuah truk pickup berdebu dan usang perlahan mendaki jalan masuk peternakan. Ain Charter, pria berusia 37 tahun, menggenggam setir erat hingga buku-buku jarinya memutih. Tatapannya terarah ke jalan di depan. Namun pikirannya masih terbang ke masa lalu, ke medan perang yang pernah ia lalui bersama rekan setianya. Ain turun dari mobilnya, membawa beban yang tak terlihat. Di sana Titan berdiri, kuda yang telah menyelamatkan nyawanya berkali-kali. Namun tatapan Titan membuat dadanya sesak, kosong, hampa, seolah jiwanya telah pergi. "Titan," bisiknya, nyaris tak bersuara, sementara matanya mulai memanas oleh air mata. Tangannya mencengkeram pagar, merentangkan jemarinya dengan harapan akan ada respons dari kuda itu. Namun Titan tetap diam, tak bergerak. Tatapannya terus mengarah ke kejauhan, seolah mencari sesuatu yang hanya dia yang bisa lihat. Ain mencoba lagi, memanggil namanya dengan suara yang lebih lantang, tapi tetap tak ada respons. Titan bahkan tidak menoleh. Seakan-akan Ain hanyalah orang asing yang tak pernah ia kenal. Ain memejamkan mata sejenak, menahan rasa sakit yang menusuk dadanya. Bekas luka di perutnya, yang diperoleh saat pertempuran terakhir mereka, berdenyut seolah mengingatkannya pada pengorbanan yang telah mereka lalui bersama. Hujan mulai turun, awalnya rintik-rintik kecil yang kemudian semakin deras. "Aku kembali," bisik Ain, suaranya nyaris tenggelam dalam hujan. "Aku tidak bisa mengecewakanmu. Tidak lagi." Hujan terus mengguyur peternakan. Tanah berubah becek, pagar-pagar berdiri kaku di tengah badai. Ain tetap berdiri di tempatnya, menatap Titan dengan perasaan campur aduk antara kepedihan dan tekad. Dia berharap kuda itu mengenalinya, tapi dari tatapannya yang jauh dan waspada, Ain tahu bahwa ini tidak akan mudah. Ada ketakutan yang mulai merayap dalam diri Ain. Takut bahwa mungkin ini sudah terlambat untuk memperbaiki hubungan mereka. Takut bahwa luka batin yang diderita Titan terlalu dalam untuk disembuhkan. Takut bahwa kenangan mereka bersama telah lenyap selamanya. Dalam bayangan Ain, muncul kilas balik dari masa lalu. Ledakan yang memekakan telinga, debu dan asap yang menghalangi pandangan, dan Titan yang tetap setia di sisinya. Mereka telah bertahan dari bahaya yang seharusnya mustahil untuk dilalui, namun kini hubungan mereka tampak rapuh, seolah waktu dan penderitaan telah menggerogoti ikatan yang dulu begitu kuat. "Kamu tidak seperti ini," gumam Ain, berharap Titan bisa memahami makna terdalam di balik kata-katanya. Tangannya bergetar, menahan emosi yang selama ini tak pernah ia ungkapkan. "Aku mengecewakanmu dan semua orang." Ain melangkah mundur, tangannya menyusut wajahnya yang basah. Tak mudah dibedakan antara hujan dan air mata yang mengalir di pipinya. Dalam hatinya, ragu sejenak sebelum mengambil keputusan. Dia tahu ada sesuatu yang terlalu besar untuk ditanggung sendirian. Ringkikan pelan dari Titan terdengar, hampir seperti sebuah keluhan. Menembus perasaan Ain mencerminkan kekacauan batinnya sendiri. Kuda itu juga tenggelam dalam trauma yang tampaknya tak berujung. Mungkin penderitaan yang sama inilah yang akhirnya mempertemukan mereka kembali. Dua jiwa yang mencari arti di tengah puing-puing masa lalu. Klik tombol suka dan beritahu pendapatmu di kolom komentar serta kota asalmu jika kamu juga percaya bahwa ikatan antara manusia dan hewan bisa begitu kuat hingga melampaui kata-kata. Saat badai semakin menggila, angin meraung mengingatkan mereka pada kekacauan yang pernah melingkupi hidup mereka.
Namun Ain tetap berdiri kokoh, menolak untuk menyerah pada kegelapan yang menghantui mereka berdua. Aku akan mengembalikanmu, Titan. Janjinya, menatap kuda itu dengan tatapan penuh tekad. Aku akan mengembalikannya, seberapapun sulit jalannya. Fajar keesokan harinya menghadirkan langit cerah yang bersih, tetapi suasana di peternakan tetap berat. Ain telah mencoba beristirahat di sebuah kabin kecil yang disediakan untuk pekerja sementara, namun tidur tak kunjung datang. Semalaman dia hanya menatap langit-langit kayu, pikirannya terus dihantui kenangan akan pertempuran terakhir mereka. Gemuruh ledakan dan bayangan Titan menerobos badai tembakan di sisinya. Kenangan itu terasa jauh namun begitu nyata hingga menyakitkan. Saat cahaya pertama muncul, Ain berjalan menuju kandang. Titan ada di sana, berdiri seperti patung, tatapannya terpaku pada titik yang tak terlihat. Kuda itu bahkan tak mendekati pagar. Bahkan ketika Sarah, petugas peternakan, membawakannya makanan dan air segar, dia tampak selalu waspada, seolah tak pernah bisa benar-benar merasa aman. Ain mengenali sikap itu dengan baik, karena dia sendiri merasakannya. Aku tahu apa yang kamu rasakan, ujar Ain pelan. Suaranya syarat dengan emosi yang tak tertahankan saat dia bersandar pada pagar. Rasa terjebak dalam masa lalu yang tak kunjung usai terdengar jelas dalam nada suaranya. Ain tertawa kecil, getir. Aku tak pernah benar-benar meninggalkannya, Titan. Sarah, yang sejak tadi diam-diam mengamati mereka dari tempat pembersihan jerami, akhirnya memberanikan diri mendekat. Kuda itu spesial untukmu, katanya, bukan sebuah pertanyaan melainkan pernyataan. Ain mengangguk tanpa mengalihkan pandangan dari Titan. Ekspresinya kali ini tertutup, tak terbaca oleh Sarah. Ada jarak yang jelas antara apa yang Ain rasakan dan apa yang ia izinkan orang lain untuk lihat. Ain menatap mata kuda itu lama, mencoba menembus kekosongan yang terpancar dari tatapannya. Apa kamu ingat? Bisiknya. Suaranya bergetar. Padang luas itu? Malam-malam yang tak berujung? Aku. Ain mengeluarkan sepotong kecil kulit usang dari sakunya, sesuatu yang dulu menjadi bagian dari perlengkapan mereka bersama. Namun Titan hanya melihatnya sejenak sebelum tatapannya kembali menghilang ke dalam kekosongan yang biasa menyelimutinya. Sebuah rasa sakit tajam menghantam dada Ain. Mungkin Titan sedang mencoba melupakan, sama seperti dirinya, usaha yang hingga kini selalu gagal. Matahari siang bersinar terik di atas kepala, tetapi kehangatannya tak dirasakan oleh Ain maupun Titan saat mereka berdiri saling berhadapan dalam kebisuan yang tegang. Ain menggenggam potongan kulit itu erat-erat, seolah itu adalah kunci yang bisa membuka kembali kenangan yang terkubur. Namun ekspresi Titan tetap tak terbaca, tak tergoyahkan seperti dinding yang mustahil ditembus. Rasa frustrasi menyala saat Ain melangkah mundur, meremas rambutnya yang berantakan dengan gelisah. Dia tahu ini akan sulit, tapi kini jelas bahwa tantangannya jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Mungkin ada luka yang terlalu dalam, terlalu parah, untuk disembuhkan. Aku hanya satu tandanya, bisik Sarah, yang sejak tadi mengamati mereka dari kejauhan dengan pandangan yang terus mengikuti drama yang terjadi di depannya. Akhirnya dia melangkah mendekat, menyilangkan tangan di dadanya. Kau tahu ini tidak akan mudah, kan? Ujarnya. Dia punya lebih banyak luka dibandingkan kuda manapun yang pernah kulihat. Mungkin ada hal-hal yang memang tidak bisa diperbaiki. Ain menatap Sarah, matanya menyala dengan tekad yang tak tergoyahkan. Dia tidak seharusnya seperti ini, suaranya tegas. Aku tahu apa yang dia butuhkan. Aku sudah mengenalnya. Keberanian, keteguhan, kesetiaannya itu tidak bisa hilang begitu saja. Saat mereka berbicara, telinga Titan bergerak sedikit. Pergerakan yang kecil, hampir tak berarti. Namun bagi Ain, itu adalah segalanya. Sebuah isyarat pengakuan, meskipun samar, seolah Titan untuk pertama kalinya benar-benar melihatnya. Tindakan kecil ini menumbuhkan secercah harapan di hati Ain. Dia menahan nafas, berusaha tak mengusik benang tipis koneksi yang baru saja terbentuk. Keheningan di sekitar mereka terasa begitu padat, hanya dipecahkan oleh bisikan dedaunan yang ditiup angin. Sebelum kita melanjutkan, luangkan waktu sebentar untuk menyukai video ini dan subscribe channel kami. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami dalam menghadirkan kisah-kisah bermakna seperti ini. Terima kasih banyak. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Ain tidak merasa sendirian dalam penderitaannya. Telinga Titan sedikit bergerak ke arahnya, tubuhnya masih tegang dan ragu,
tetapi dia tidak menjauh. Itu mungkin bukan tindakan besar, tetapi bagi Ain, itu lebih dari cukup. Setelah berhari-hari mencoba menjangkau kembali masa lalu yang hilang, Ain akhirnya berbisik, "Kau masih di sana, kan, nak?" Suaranya lembut, penuh dengan kerentanan yang jarang ia tunjukkan, seolah berbicara kepada seorang sahabat lama. Sarah, yang masih mengamati dari kejauhan, melangkah lebih dekat membawa seember air di tangannya. Dia berhenti beberapa langkah dari mereka, berhati-hati agar tidak mengganggu momen yang rapuh itu. "Aku belum pernah melihatnya seperti ini sebelumnya," gumamnya. Mungkin kau memang berarti sesuatu untuknya." Ada sedikit keraguan dalam suara Sarah, tetapi juga percikan rasa ingin tahu. Sarah mungkin belum sepenuhnya memahami kedalaman hubungan antara Ain dan Titan, tetapi perlahan dia mulai menyadari bahwa apa yang mereka miliki bukanlah sesuatu yang biasa. Ain mulai menyadari betapa luar biasa hubungan ini. Dia menghela napas dalam. Dia bukan hanya kuda. Dia adalah... Ain berhenti, mencari kata-kata yang tepat. "Rekanku, sahabatku, kami berdua berhasil selamat saat banyak orang tidak." Pengakuan itu menggantung di udara, berat oleh emosi yang terpendam. Pergerakan kecil Titan memberi tanda bahwa langkah kecil itu hanyalah permulaan, tetapi itu tetap sebuah awal. Dentuman lembut kuku Titan di tanah untuk sesaat meredakan sesak di dada Ain. Kuda itu bergerak lebih dekat, namun kemudian ragu, seakan ada sesuatu yang menahannya. Titan menundukkan kepalanya, tatapannya meredup, hampir saja menarik kembali momen kedekatan yang baru terbentuk. Melihat kerapuhan itu, Ain perlahan berlutut di lumpur, menyesuaikan dirinya seperti saat mereka berlatih bertahun-tahun lalu. Dengan suara lembut dan penuh perasaan, dia meyakinkan, "Kau tak perlu takut lagi, nak. Semua sudah berakhir." Tiba-tiba, keheningan pecah oleh suara gemuruh dari kejauhan, suara helikopter yang membelah langit. Titan langsung menegang, telinganya berdiri, dan kilatan liar kembali muncul di matanya. Ain segera merasakan perubahan di udara, seakan waktu mundur ke masa perang. Ain sadar apa yang sedang terjadi. Suara helikopter itu membangkitkan sesuatu dalam diri Titan, memicu ingatan yang begitu kuat hingga terasa nyata. Ain tetap tenang, mengamati saat Titan mulai gemetar, otot-ototnya menegang, sebelum dia meringkik lebih keras dari sebelumnya. Kuda itu mulai berputar di dalam kandang, ekornya bergerak cepat, tubuhnya dalam posisi siap kabur atau bertarung. Sarah bergegas ke pagar, matanya melebar ketakutan. Dia kehilangan kendali. "Ain, lakukan sesuatu!" serunya. Namun Ain hanya mengangkat tangannya, memberi isyarat agar Sarah tetap di tempatnya. "Titan, dengarkan aku!" Ain berseru, suaranya tegas namun penuh urgensi. Dia melangkah menuju tengah kandang, tangannya terulur dengan gerakan menenangkan. Setiap langkah adalah pertaruhan, tetapi dia maju tanpa ragu. "Sekarang kau aman. Semuanya sudah berakhir. Nak, sudah berakhir," katanya dengan nada yang autoritatif namun lembut. Sesaat Titan terhenti. Dia berdiri terengah-engah, dadanya naik turun seakan masih terbebani oleh kenangan yang menghantuinya. Lalu sesuatu berubah. Titan mengangkat kepalanya. Tatapannya bertemu dengan Ain, dipenuhi kebingungan bercampur pengenalan. Dengan ragu, dia melangkah maju, satu langkah, lalu satu lagi, hingga akhirnya berdiri tepat di hadapan Ain. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Ain mengulurkan tangannya dan lembut mengusap kening kuda itu. "Kita menjadi satu pasukan, Titan," bisiknya. Pada saat itu, Ain menyadari bahwa tugasnya bukan hanya untuk menyembuhkan Titan, tetapi juga untuk menghadapi luka batinnya sendiri. Titan tidak menghindar dari sentuhan Ain. Itu adalah momen singkat tetapi penuh makna. Sebuah saat di mana dua penyintas yang sama-sama terluka oleh luka tak kasat mata benar-benar terhubung. Ain tetap diam. Tangannya masih berada di kening Titan, merasakan kehangatan dan denyut kehidupan yang familiar. Pernapasan yang tersengal-sengal milik kuda itu perlahan mulai mereda, menjadi lebih teratur, lebih tenang. "Titan dan aku, kami berdua terluka," Ain menjelaskan kepada Sarah tanpa mengalihkan pandangannya dari kuda itu. Banyak hal yang terjadi di sana, hal-hal yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Suaranya dipenuhi kesedihan dan pengertian yang mendalam. "Tapi kami akan sembuh. Ini hanya butuh waktu." Sarah mengangguk pelan, terkejut melihat perubahan dalam interaksi mereka.
Kau prajurit juga, bukan? Tanyanya dengan hati-hati. Ain tersenyum samar. Getir. Aku takkan menyebut diriku prajurit lagi. Tapi ya, kami berdua adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar dari diri kami. Dan kami berdua membawakan beban yang sama. Itu sejenak sebelum menjadi beban perahan demi perahan. Kurasa aku mulai mengerti. Sarah menjawab lembut. Kau tak hanya mencoba menyembuhkannya. Kau mencoba menyembuhkan dirimu sendiri juga. Ain mengangguk. Mungkin begitulah adanya. Aku juga menanggung beban yang mirip dengannya. Saat Titan mulai berputar di dalam kandang lagi, gerakannya kini lebih terkontrol dan hati-hati, tak lagi dipenuhi kepanikan seperti sebelumnya. Meski kewaspadaan tetap ada, Ain mengamati setiap langkahnya dengan seksama, mencoba memahami isyarat yang diberikan oleh Titan. Ain menyadari ada sesuatu yang tidak beres dengan kaki Titan. Dia terluka, gumamnya. Perhatiannya sekarang tertuju pada cara kuda itu berjalan. Aku pikir ada masalah dengan kakinya. Aku bisa memanggil dokter hewan, Sarah menawarkan, tapi Ain menggeleng. Tidak, bukan aku yang menangani ini. Jangan panggil siapapun dulu. Jawabnya tegas. Izinkan aku mengurusnya. Ini masalah kepercayaan. Ain menyadari bahwa menyembuhkan Titan adalah tantangan yang kompleks, teka-teki yang rumit, jiwa yang telah hancur oleh masa lalunya dan membutuhkan lebih dari sekadar waktu dan kesabaran. Dia paham bahwa menyembuhkan Titan juga berarti menghadapi bagian dari dirinya sendiri yang paling gelap. Sambil mengamati Titan yang berjalan tertatih di dalam kandang, kekakuan di kakinya semakin terlihat seiring langkahnya. Ain mencerminkan perjuangannya. Ain tahu bahwa sakit, baik fisik maupun emosional, bisa sangat melumpuhkan, terutama bagi makhluk seperti Titan yang telah terbiasa menahan segalanya tanpa keluhan. Dengan tekad yang baru, Ain mengambil ember berisi air bersih dan kain, lalu dengan hati-hati masuk ke dalam kandang. Kini dia lebih dekat dari sebelumnya, sebuah isyarat kepercayaan yang terbentuk secara perlahan. Aku di sini untuk membantu, bukan menyakiti, bisiknya. Meski jalan mereka masih panjang, setidaknya hari ini mereka telah membuat kemajuan. Ain dan Titan, dua jiwa yang terluka oleh perang, perlahan menemukan jalan untuk sembuh bersama. Mereka tidak bisa menghapus masa lalu, tetapi mereka bertekad untuk melepaskan diri dari belenggunya. Keheningan yang mereka bagi dalam momen ini menyimpan sesuatu yang lebih kuat dari kenangan, keberanian untuk terus melangkah maju. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa tekan tombol subscribe, beri like, dan aktifkan notifikasimu. Bagikan kepada mereka yang mungkin membutuhkan pengingat bahwa penyembuhan adalah proses yang membutuhkan waktu dan kesabaran. Dukunganmu membantu kami menghadirkan lebih banyak cerita bermakna seperti ini. Terima kasih telah menyimak, sampai jumpa di video berikutnya di channel Cerita dari Balik Mata. Jangan lupa untuk subscribe agar kamu mendapatkan video-video menyentuh lainnya dari kami.